sebentar lagi. Jadi mulai sekarang begini. Ini sudah hampir disepakati. Jadi dalam manusia itu ada dua otak, otak kanan, otak kiri. Dan ternyata yang buat orang berhasil itu otak kanan. Otak kanan ini adalah otak yang tidak dikenal dengan otak terstruktur. Jadi kalau orang sedang menyelesaikan tugas matematika itu otak kiri. Buat tesis, makalah itu otak kiri. Otak kanan itu enggak itu. Otak kanan itu ide, langkah, terobosan, ya, kebijakan itu adalah otak kanan. Dan orang berhasil dari otak kanan. Maka nggak heran ada orang lulus S1 nggak lulus tapi mengalahkan yang sarjana-sarjana itu banyak sekali. Karena yang membuat obat itu otak kanan, bukan otak kiri. Romo Yai Syekhuna itu ijazah SD nggak punya. Tapi bisa membuat perguruan tinggi sampai S3, bayangan coba. Sing dokter yang GTK kembang kempis. Otak kiri itu nggak fungsi tinggi-tinggi, otak kanan. Otak kanan itu hubungannya dengan apa? Spiritual. Spirituality. Emosional. Emosi itu otak kanan. Andap asor, tawadhu, adab, akhlak, etika, mengambil hati orang itu otak kanan. Dan orang itu berhasil dari otak kanannya. Penelitian dunia. Maka kalau orang itu nggak punya etika, susah berhasil dia itu. Orang nggak nyaman sama dia. Lihat itu, Pak Wiranto masih ingat itu. Ketika Pak Soeharto jadi presiden, gimana? Punggungnya jadikan tempat tanda tangannya itu. Masih ada fotonya. Bagaimana melayani presiden. Sampai jadi panglima kan. Yang pinter banyak, emang sesuai dengan selera, sedikit. Maka etika emosional harus diaktifkan. Yang selanjutnya, 2 pesan Buya. 1, kalian kalau berkomunikasi dengan orang, maksimalkan komunikasi dengan bahasa bawah sadar. Bahasa bawah sadar tidak perlu kata-kata, cukup dari hati, kirimkan sinyal kepada si mukhotabnya. Misalkan kamu mau punya pesan sama orang itu, udah pesan aja di hatimu. Selesai, sudah. Kalau kamu kangen sama orang, coba jangan di WA, langsung aja di batin, dia akan WA itu. Kalau dia nggak WA, dia gengsi. Itu alam bawah sadar memberi pesan komunikasi. Dan ini lebih mendominasi dalam pergaulan. Kamu kalau marah, coba nggak usah ngomong. Mata itu sudah bisa menggambarkan kemarahan kita. Senang sama orang, itu nggak usah diomongkan, orang bisa baca dari wajahnya. Pesan kirim. Itu namanya komunikasi bawah sadar. Mempengaruhi orang dengan bawah sadar. Itu lebih efektif daripada dengan sadar. Seorang ahli psikoanalisis itu mengatakan orang itu kayak gunung es. Yang paling kecil mengerucut ini adalah bahwa yang sadar. Jadi komunikasi verbal itu yang sedikit ini, yang di ujungnya. Yang bawah yang paling besar powernya itu adalah bawah sadar. Jadi kalau kamu mau mempengaruhi orang lain, bawah sadar. Kalau kamu masuk kampus, masuk pondok, semua santri teman saya semuanya nyaman. Tapi kalau kamu senyum, santri di kayak KB, nggak menyenangkan. Langsung itu semua santri bisa menangkap sinyalmu itu. Wajahmu cemberut, lihat orang itu, lihat musuh. Semua tertangkap dengan mata-mata yang lain. Paham kira? Jadi kirim sinyal pakai alam bawah sadar. Makanya kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu wujud nyata. Kita mikir sepeda motor, moro-moro TikTok itu promo sepeda motor, kredit. Gitu. Wow, itu karena alam ini bisa merespon. Apa yang kamu pikirkan di dalam bawah sadarmu itu akan menjadi kenyataan. Kamu kepingin jadi orang soleh, kepingin hafal Quran, kepingin bisa jadi wali. Allah akan tampakkan orang-orang yang wali-wali Allah yang siap membimbingmu, kan begitu. Maka pikiranmu adalah hidupmu. Pikiranmu adalah takdirmu, ingat omongan Ibu ya. Jadi kalau kamu punya rencana sukses, pikirkan sukses terus. Ini biar ini sudah ngomong ini sudah kenyataan, Pak. Kamu kepingin apa? Pikirkan terus menerus. Saya kepingin diundang Kori luar pulau, pikirkan terus. Ya Allah. Terus pikirkan. Nanti ada yang undang. Pokoknya enak suaranya, Rek. Suaranya kayak enak diundang, ya saya akan saya ngundang, kapok malahan. Pikirkan terus. Saya kepingin diundang luar negeri. Pikirkan terjadi itu. Bawah sadar, kirim pesan. Dan ini omongan dia ingat.
Kalau orang itu pikirannya negatif, yang didapat negatif. Pasti nggak pakai nggak? Maka jangan sekali-kali punya pesan sinyal hati yang negatif. Bahayanya luar biasa. Apapun keadaanmu, jangan pernah berpikir negatif. Kamu akan dapat pesan negatif. Meskipun gurunya, dosennya killer, jangan negatif. Semakin memperburuk keadaan. Dosenmu semakin killer lagi, lihat kamu semakin seperti musuh. Paham? Nah, jadi jangan kita memberi pesan negatif. Itu ya. Jadi, apa yang pertama tadi biasa sampaikan? Beri pesan bawah sadar. Komunikasi bawah sadar, pengaruhi orang dengan komunikasi bawah sadar, dia akan terpengaruh. Yang pertama. Yang kedua, mau selesai. Coba yuk itu ya. Jadi yang terakhir, kalian ini sering-seringlah berafirmasi kebaikan. Sering-sering berafirmasi kebaikan. Di luar aja yuk. Biar di luar aja. Jadi sering afirmasi itu gimana? Kamu ini harus mempunyai pesan yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Jadi misalkan begini, saya sukses, saya bahagia, Allah akan memberikan saya kejutan kebaikan, terus begitu. Nanti istri saya orang soleha, nanti anak saya soleh semuanya, nanti hidup saya mudah. Selalu begitu terus, afirmasi kebaikan. Kamu rokokan, gak bisa leren, nyetet jare wong Jawa. Ya, sampai antara bungkus yang hitam disam sama bibirnya nggak ada bedanya. Ya, misalkan. Gimana cara berhenti rokok? Gampang. Setiap hari saya berhenti merokok. Saya berhenti merokok. Lama-lama saya 40 hari berhenti merokok. Buktikan. Afirmasi aja. Saya nggak ngerokok. Saya nggak mau ngerokok. Ngerokok itu nggak baik. Ngerokok itu jelek. Kalau ngerokok itu baik, mesti suaminya ngajak istrinya rokokan bareng-bareng. Paham? Adik rokok adik bareng-bareng aja iki enak iki. Iso mikir iki pikiran polong iki jare sapa? Syaitan gitu. Wow. Hati-hati. Orang merokok itu kan pikirannya kan, keren, enak, nek gak engko sok mikir, itu pikirannya. Buktinya profesor gak semuanya rokokan gitu. Wes lagi. Jadi, setiap pagi bangun pagi itu langsung alhamdulillah. Senyum. Pikiran bawah sadarmu itu akan memberikan pesan apa yang kamu pikirkan, yang kamu inginkan ketika bangun tidur dan sebelum tidur. Sebelum tidur apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu beri pesan kepada dirimu, dan setelah bangun tidur pas itu apa? Bangun tidur pas langsung, sopo maneh, bahaya. Seharian tuh ngelodok itu. Hati-hati. Sebelum tidur, itu kok nginangin ya, bismillahirrahmanirrahim, bahaya. Sebelum tidur, bayangkan kebaikan, keindahan. Mimpi ketemu Rasulullah, ketemu para habaib, para wali, orang soleh. Nang Mekah, nang Medina, mesti mimpi tak, gak apa-apa lumayan. Mukadimah. Oh, selalu begitu kasih pesan terus. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, saya mau ngaji Quran. Alhamdulillah, saya hari ini akan memperbaiki diri. Saya hari ini akan tulis buku. Saya akan buat video. Saya hari ini akan membuat progres-progres besar dalam hidup saya. Gitu. Hari ini saya akan menciptakan karya yang besar, yang buat hidup saya berubah. Bangun tidur, ya Allah, saya mau kepadamu kebaikan hari ini, ya Allah. Bangun tidur langsung senyum. Itu sudah membuktikan loh gitu. Jadi bangun tidur tuh senyum, doa sama Allah mustajab. Itu ada membuktikan, itu sudah. Ini sudah omongan banyak orang. Jadi bangun tidur tuh, udah cara. Nanti hidupmu itu bahagia sampai sebelum tidur. Sebelum tidur juga sama. Bayangkan, mau sepeda motor ya apa? Warna hitam, warna kuning. Mobil, bayangkan aja. Bayangkan dulu, enggak apa, bayangkan. Setelah bayangkan, nanti TikTok mesti muncul itu, mesti. Iklan mesti muncul. Oh, ini brosur-brosur, nggak ngerti, pokoknya brosur. Ya, baru mikir nyicil. Kan gitu. Ada ucapan, ada tindakan, baru kenyataan. Dimulai dari mana? Pikiran bawah sadar. Nah, sekarang pikiran bawah sadarmu itu apa? Apa happy-happy toh? Apa nggak jelas Allah bisawab? Nah, maka mulai sekarang bangun tidur senyum.
Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya iman. Alhamdulillah saya masih bisa di santri. Alhamdulillah saya bisa makan, nggak takut masalah makan. Nasi sudah ada yang ngirim. Gitu. Bahagia insya Allah. Jadi tadi optimalkan pikiran bawah sadar. Pikiranmu, takdirmu. Rubah keadaan menjadi kenyataan dengan pikiran. Alami gini, imami mesti subuhnya onten. Pikirannya besar, saya harus bangun subuh, harus imami. Soalnya santri pati, santri putri. Jangan sampai nama tercoreng kan. Tapi nek 2 minggu beler. Karena pikir bahwa santai, nggak ngimami. Itu pikirannya beri sinyal itu. Jadi pikiranmu itu menentukan hidupmu. Mau ke luar negeri, gratis tiket, bisa hangus kalau nggak dipakai, pasti bangun. Tapi nek sampai hanya grab ya, keturun nggak apa-apa, karena nggak penting. Ada tiket naik pesawat gratis, pasti bangun. Jarang yang kesiangan. Maka pikiranmu itu, maka kalau kamu bisa merubah bangunmu dari tidur menjadi bangun, maka kamu bisa merubah dari terpuruk menjadi orang yang bangkit dan sukses. Dari mana pikiranmu? Maka apa isi pikiranmu? Itulah kenyataan yang kamu hadapi. Pikiranmu adalah takdirmu. Ingat omongan Nabi sekali lagi. Apa yang ada di otakmu, itulah hidupmu. Maka jangan sampai otakmu dan pikiranmu itu tidak baik. Maka perbaiki hidup, rubah kenyataan, rubah keadaan, raih impian, raih cita-cita dan harapan. Dengan apa mulainya? Dengan pikiran. Suplainya pikiran tidak lain adalah dengan belajar dars. Terakhir konklusinya apa? Dalilnya mana? Ya ini kayak orang ngaji psikologi aja ini. Nah. Ana inda dhanni abdi bi. Maka persangkaanmu, keyakinanmu, pikiranmu jangan sampai lepas dari Allah. Ingat. Allah akan mengabulkan saya. Allah akan meridai saya. Itu jangan sampai lupa. Apa terusannya itu? In dhanna bi khairan fa khairun. In dhanna bi syarran fa syarrun. Kalau dia menyangka kepadaku jelek, ya dapat jelek. Maka kamu harus yakin Allah pasti memuliakan saya. Oh, no. Pasti muliakan, gak pakai enggak. Pasti 100%. Gak usah ragu. Mesti apapun yang terjadi. Apapun modelnya, casingnya, itu yang terjadi kebaikan. Kalau kamu menganggap Allah itu baik. Dia sudah membuktikan. Tidak pernah gagal satupun. 100% akurat. Maka, sekali lagi, ana inda dhanni abdi. Maka kalau kamu berpikir Allah baik kepadamu, pasti Allah baik. Kalau kamu berpikir Allah tidak meridaimu, na'udzubillah, ya susah dapat ridhonya Allah. Mulai sekarang, hati-hati dengan pikiranmu, karena itu adalah takdirmu. Siapa dirimu adalah apa pikiranmu. Mulai sekarang, langsung kita setting hidup dari pikiran. Nah, kita kendalikan dunia dengan pikiran kita. Kamu tak kira? Dimarahi orang. Wah, aku dimarahi. Seret. Ya Allah saya ridho. Alhamdulillah saya dimarahi, saya nggak marahi. Lengon, ngomongnya enak ya. Buktikan, Buktikan. Wallahu a'lam bishawab.